Halo teman-teman, jumpa lagi pada sesi course online atau kelas online saya. Kali ini kita akan membahas analisis dan evaluasi hukum dalam rangka partisipasi publik dalam proses pengambilan sebuah kebijakan. Saya Khairul Saleh, bisa kita mulai ya teman-teman ya. Terkait dengan hal tersebut, mengenai partisipasi publik, pada hakikatnya partisipasi publik atau konsultasi publik harus dilakukan pada setiap tahapan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi sejak dilakukan perencanaan, pada tahap perencanaan, penyiapan, pembahasan, dan pengundangan. Dalam hal ini, dari sisi siklus penyusunan peraturan perundang-undangan diawali dengan penelitian dan pengajian yang nanti akan menghasilkan sebuah naskah akademis. Nah, pada tahap perencanaan, publik harus sudah dilibatkan pada saat proses penyusunan naskah akademik tersebut yang dilakukan dalam berbagai forum, baik itu yang berbentuk FGD, seminar, workshop, dan seterusnya. Nah, kemudian pada saat penyiapan dan pembahasan, sudah harus dilakukan sebuah mekanisme public hearing atau konsultasi publik, di mana dilakukan sebuah mekanisme dialog dengan masyarakat atau stakeholder tertentu yang dilakukan antara lain dalam bentuk kunjungan kerja atau kunjungan lapangan. Sini yang dikenal dengan konsultasi publik. Nah, pada stages berikutnya, pada saat dilakukan pengundangan atau pada saat produk peraturan perundang-undangan tersebut telah ditetapkan, ini adalah dilakukan sebuah diseminasi informasi untuk melibatkan atau mengundang partisipasi masyarakat sebanyak mungkin. Dan terkait dengan partisipasi publik atau konsultasi publik, setelah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang sifatnya menjadi tersebar atau terfragmentasi, baik itu dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 soal keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 12 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23, dan dalam Perpres 87 2014 sebagai pelaksanaan Undang-Undang 12, dan dalam peraturan DPR, internalnya DPR. Artinya prinsip konsultasi publik dan partisipasi publik atau partisipasi publik dikenal namun tersebar di mana-mana pengaturannya, sehingga ada kesan terfragmentasi. Terkait dengan konsultasi publik atau partisipasi publik, saya ada beberapa catatan. Pertama, konsultasi publik seharusnya menghasilkan alternatif kebijakan, bukan sekedar masukan yang melengkapi atau menyempurnakan kebijakan. Tidak selalu beroutput regulasi. Terlebih, konsultasi publik yang bersifat formalitas dan prosedural sudah dinilai tidak relevan. Artinya memang harus betul-betul diskusinya berjalan ya teman-teman ya, dalam proses konsultasi publik tersebut dilakukan proses dialog yang sampai akhirnya betul-betul menghasilkan sebuah produk regulasi yang disepakati antara pemerintah atau pembuat peraturan perundang-undangan atau pembuat kebijakan dengan masyarakat atau stakeholder yang terkait. Yang kedua, stage yang krusial ada pada tahap perencanaan karena menentukan arah dari politik hukum daripada pengaturan itu sendiri, sehingga sudah seharusnya prolegnas inline dengan RPJMN, sehingga ada sinergi antara kebijakan dengan regulasi yang dihasilkan guna menghindari regulasi yang tidak tepat sasaran atau tidak tepat sasaran atau tidak efektif. Karena tadi dibahas di slide sebelumnya bahwa proses konsultasi publik atau partisipasi publik harus dilakukan sejak dalam seluruh siklus tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dilakukan pada saat perencanaan atau ex ante sampai dengan ex post, itu setelah regulasi atau produk peraturan perundang-undangan ditetapkan. Yang ketiga, mekanisme konsultasi publik bukan hanya penting pada tahap praregulasi, melainkan juga pada pasca regulasi, ex post dan ex ante. Selama ini dipastikan tidak ada mekanisme konsultasi publik pada regulasi existing di luar mekanisme judicial review.
Yang keempat, mekanisme partisipasi publik belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Artinya tadi bahwa pengaturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang atau peraturan. Harusnya diatur secara khusus dalam satu produk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail dan tuntas atas mekanisme konsultasi publik atau partisipasi publik tersebut. Yang kelima, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud tadi dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum atau public hearing, pada saat kunjungan kerja, pada saat sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktek, teridentifikasi bahwa beberapa KL masih melakukan mekanisme konsultasi publik atau regulasi sektornya masing-masing secara tersendiri-sendiri dan cenderung bersifat formalitas. Yang ketujuh, selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyediakan mekanisme judicial review di mana masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan tuntutannya terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ada urgensi, yang berikutnya ke-8, ada urgensi untuk segera membentuk aturan yang komprehensif mengenai mekanisme penerapan konsultasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan dan regulasi guna menciptakan keseragaman dan dalam pelaksanaan yang diikuti oleh seluruh KL pemerintah daerah dalam wujud wadah formal. Artinya antara apa yang diharapkan dari penyusunan sebuah regulasi relevan dan inline dengan implementasinya. 9. Aturan mengenai penerapan konsultasi publik tersebut juga dapat mencakup mengenai mekanisme dan metode konsultasi, metode pencatatan dan distribusi, rekomendasi masyarakat pada kementerian lembaga yang terkait, termasuk mekanisme pengawasannya. Yang ke-10. Selain itu, dalam mewujudkan mekanisme yang efektif dan efisien, diperlukan lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi publik tersebut. Selama ini tidak harus lembaga baru, melainkan dapat dilekatkan pada lembaga yang ada. Ini menjadi penting, teman-teman, karena apa? Karena selama ini kementerian lembaga pemrakarsa melakukan konsultasi publik, kemudian di kementerian hukum HAM-nya kadang melakukan konsultasi publik juga, jadi ada kecenderungan untuk duplikasi kegiatan. 11. Terkait dengan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional, diperlukan kesamaan pemahaman dan kesepakatan agar mekanisme konsultasi publik dapat berjalan pada saat proses negosiasi, bukan pada saat ratifikasi, agar masukan publik dapat benar-benar menjadi masukan substansi dari isi perjanjian. Karena memang yang terjadi dalam praktek, setiap perjanjian itu dilakukan konsultasi publik atau partisipasi publiknya dilaksanakan ketika perjanjiannya sudah ditandatangani. Nah, ini kan artinya tidak ada dampak terhadap isi dari perjanjiannya. Sudah terlanjur ditandatangani, tidak akan merubah isi apa ketika publik merasa berkeberatan sekalipun. Ke-12, dalam pasal 188 Perpres 87 pelaksanaan dari Undang-Undang 12 menegaskan amanat pengaturan tata cara konsultasi publik dalam setiap pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Permenkumham. Pedoman tersebut seyogyanya dapat membentuk kesamaan persepsi, kesatuan format konsultasi, dan kesamaan prosedur dan sehingga terbentuk sebuah adanya standarisasi dan terakomodasi substansi serta menjadikan mekanisme konsultasi publik menjadi lebih terinstitusionalisasi. Artinya memang ada satu single agency yang memang dapat mengawal ini secara end-to-end. Kali lagi demikian paparan dari saya, kelas sharing dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada teman-teman yang belum, please support channel ini dengan like, subscribe, and share
kepada yang lain. Jangan lupa. Terima kasih. Bye.